Masih di channel Belem, belajar lempeng menurut Utisera. Di video kali ini, saya akan berbincang sedikit dengan beberapa narasumber mengenai bagaimana sih hidup lempeng dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yuk kita langsung menuju ke rumah narasumber yang pertama, yaitu Mbah Sam. Yuk! Nuwun. Mbah. Lagi nyapu. Mbak, aku pengen ngobrol sedikit. Ya. Mana? Oh, situ aja yuk, ada kursi. Sini aja yang iup ya. Ini Mbah yang ini. Mbah, gimana Mbah kabarnya Mbah? Kabarnya sehat. Sehat, iya memang kelihatan sehat. Iya. Iya. Mbah gini, jadi ini aku lagi mau tanya, menurut Mbah nih, gimana sih hidup lempeng dalam kehidupan sehari-hari Mbah tuh seperti apa? Ya, menurut Mbak ya hidup lempeng itu ya tidak berpikiran negatif sama siapapun. Oh gitu, ya Nah. tidak berpikir negatif. Iya. Nah kalau contohnya ada nggak Mbah yang Mbah alami? Contohnya, Mbak itu pernah kehilangan kacamata, gitu ya. Kehilangan kacamata, saya cari-cari nggak ada. Di sini sudah ada perasaan menuduh orang lain, nah, tapi ya serumah gitu loh. Udah mulai timbul pikiran ya, nih siapa nih yang ngambil ya. nih? Tapi itu kan sudah nggak lempeng ya. Iya. Terus saya cari-cari, ternyata ketemu. Ternyata Mbak itu salah naruh. Lupa ya. naruhnya di mana. Lupa naruh gitu ya. Iya. Terus saya apa ya? Sadar. Sadar. Ya, menyadari ya. Sadar bahwa saya telah menuduh orang lain. Ternyata itu nggak lempeng. Aku nggak mau yang kayak gitu lagi. Iya. Aku mau berusaha untuk lempeng. Iya. Jadi dan ternyata memang itu Mbah salah naruh. Lupa Mbah naruhnya di sendiri yang mana salah. sendiri. Padahal sudah keburu nuduh. Iya. Jadi itu Itulah. nggak lempeng. Ya memang apa ya? Itu sering banget terjadi sih Mbah. Ya, pikiran-pikiran Iya. gitu. Bukan hanya kacamata, Banyak, iya. banyak lah contohnya. Iya, contoh kecil-kecil ya. Iya. Iya, memang pikiran-pikiran negatif itu Mudah sekali muncul. betul. Tapi sebenarnya sekecil apapun itu kalau kita berpikir negatif terus sampai menuduh orang itu sudah tidak lempeng. Iya. Ya udah Mbah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke rumah kedua, yaitu ke rumah Bu Desri. Yuk. Kula nuwun. Bu Desri. Bude. Woi, lagi ngapain ini, Bude? Lagi cari kacang Oh. untuk bikin kredok. Oh. Tadi nggak sempet nyayur soalnya tadi pergi. Oh iya. Bude, nih aku mau tanya sedikit aja. Iya. Ini kan kita lagi ngomongin hidup lempeng ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Desri itu hidup lempeng itu yang seperti apa sih? Hidup lempeng itu menurut saya tidak menyimpan rasa-rasa di hati. Oh iya betul. Misalnya
saya menyimpan rasa mangkel. Tapi rasa mangkel itu mudah sekali tumbuh saat saya berjumpa dengan orang yang suka bikin saya mangkel. Oh iya, benar. Tetapi sebenarnya untuk apa saya menyimpan rasa-rasa itu? Toh semuanya tidak ada gunanya bagi saya. Betul. Jadi saya harus bisa melawan rasa mangkel itu, walaupun itu sangat sulit saya lakukan. Ya memang sulit sekali Bude. Gitu. Apalagi kalau misalkan memang mangkel, terus ya benar tadi yang Bude bilang kita ketemu gitu ya, Iya, sering ketemu. Nah itu caranya Bude gimana? Caranya Mengatasi. saya mencari kelebihan orang itu yang saya tidak punya. Oh iya betul. Supaya saya bisa membandingkan bahwa orang itu lebih baik daripada saya. Ya. Jadi sehingga rasa mangkelnya kita tuh bisa berkurang ya. Ya. Atau misalkan orang itu sangat sering sakit-sakitan, di situ saya timbul rasa kasihan. Jadi menurut saya mungkin Bude jadi merasa lebih bersyukur. Ya. Nah, saya bersyukur karena saya lebih sehat daripada dia. Iya betul. Jadi dengan menimbulkan rasa belas kasih itu jadi apa ya? Kita jadi lebih bersyukur. Iya. Kita tuh lebih daripada dia. Orang yang kita mangkelin gitu. Ya oke. Jadi kalau dari Bu Desri hidup lempeng itu berusaha untuk menghilangkan rasa-rasa mangkel. Iya. Ya. Oke. Ya udah. Begitu aja Bu Desri. Terima kasih masukannya. Ya memang. Mari Bu Des. Oke. Ya. Dan sekarang kita akan menuju ke rumah narasumber yang ketiga, yaitu Bu Herni. Yuk. Permisi. Bu Herni. Aduh, lagi nyambutin rumput nih. Iya ini. Tinggi-tinggi. Wah. Aku mau ngobrol nih Bu. Iya, ngobrol apa? Kak, aku mau tanya. Ini kan kita lagi ngomongin masalah hidup lempeng ya. Nah, aku pengen tahu nih, Ibu ada nggak sih pengalaman yang mengenai hidup lempeng dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ini Ibu coba dipakai aja ya. Pakai apa? Dipegang aja. Dipakai boleh, dipegang boleh. Ya udah, aku pakai. Ya, biar enak. Pengalaman yang berhubungan dengan hidup lempeng. Oh iya. Baru-baru inilah aku tuh mengalami sesuatu. Gini loh. Aku kan baru dari tempat lain gitu loh. Di sana itu tempatnya itu ya kotor, jarang disapu gitu loh. Tapi pada suatu hari, kayaknya sih pagi-pagi aku udah masak, udah selesai, itu ada pikiran lah, udahlah aku mau bersihin rumah gitu loh. Itu kan rumahku juga, kalau kotor juga aku yang risih kan. Awal-awalnya aku nyapu itu ya fine-fine aja, happy-happy aja gitu loh. Tiba-tiba tuh aku masuk salah satu ruangan, dia aku nyapu juga, tak sapu. Ketika aku bersih-bersih itu kok di hatiku, di pikiranku itu, aduh ini barang-barang masih baru, tapi kotor banget gitu. Jadi aduh kok tiba-tiba itu ada rasa mangkel, marah gitu ya. Kok nggak dirawat sih gitu loh. Ya jadi di situ aku sampai mengumpat lah dalam hati itu, sampai ke hati bener-bener. Ih dasar gitu aku bilangnya. Tapi ya kemarahan itu nggak berlanjut lama sih, enggak. Karena apa? Terus aku mikir, kok aku kayak begini. Dari situ pun aku udah langsung mulai meredam lah ya, karena aku tahu bahwa itu pasti sesuatu yang nggak lempeng gitu loh.
Nah, pada saat itu Ibu caranya gimana tuh untuk melepaskan diri dari masalah itu? Oh, untuk melepaskan diri dari masalah itu pekerjaan tak taruh, Oh ya. tak tinggalin. Pokoknya udah aku nggak mau ini, aku nggak mau. Pokoknya aku intinya ini nggak bener, aku sadar, aku mundur dari masalah itu, terus aku diem. Oh, Aku nggak mikir dulu, karena kalau aku nanti mikir, pasti nanti akan timbul lagi. Jadi aku bener-bener mundur dari masalah, mundur dari pekerjaan itu. Setelah kan aku harus menenangkan diri nih. Ya, ya betul. Direda dulu ya. Diredam dulu, diturunkan dulu emosinya, diturunkan dulu rasa-rasa. Akhirnya ya setelah aku bisa Udah reda. meredam emosi itu, udah tenang pikiranku, ya ada hal yang nyapunya aku lakukan, tapi sesuatu yang membuat aku sangat marah itu tadi Ditinggalin tetap dulu. tak tinggal sampai Iya. sekarang. Iya, iya. Belum tak kerjain lagi. Iya, iya, iya. Gitu. Aduh ya memang Susah ya. susah Memang karena susah. Butuh perjuangan ya. butuh legowo itu harus Iya, iya benar-benar. harus gimana ya kalau kita kan setiap hari kita bertemu dengan orang ini, pasti sesuatu itu akan terjadi benturan gitu loh. Iya. Benturan itu ya sebenarnya bukan kesalahan orang itu, mungkin kesalahan aku karena aku tidak bisa memanage Rasa ya. rasa Iya, gitu. Iya, iya. Tadi Ya. ngomong-ngomong Ibu ada apa? Legowo ya. Maksudnya legowo itu apa sih? Lega, dengan hati yang lega, tulus, ikhlas Iya, ya. seperti itu. benar, Nah, benar. Iya, 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 iya. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu itu ya kita harus apakah akan ada terjadi sesuatu yang membuat kita itu nanti nggak legowo. Iya. Kalau seandainya itu terjadi kan sudah bisa mengantisipasi Iya. gitu loh. Apalagi kalau pekerjaan itu berhubungan dengan orang lain Kalau ya. misalnya aku sendirian aja nih nyambutin rumput mungkin nggak masalah. Tapi ketika di dalam rumah ini ada orang lain, Iya. aku nyambutin rumput kok dia kok enak-enakan ngapain kan gitu, Iya. kadang-kadang di sini Muncul dari Heeh. pikiran muncul. Ini kok orang begini sih gitu Iya, kan? kan Nggak ini pengertian kita gitu. menuntut di situ Iya, kan betul. jatuhnya. Iya. Itu pun juga nggak lempeng, kita menuntut orang itu kita nggak lempeng. Kalau saya mau melakukan ini ya udah, resiko apapun ya sendiri tanggung ya. sendiri gitu. Kita nggak bisa mencari pembenaran untuk sendiri. Iya. Kita juga nggak bisa menyalahkan orang. Iya, dan juga mungkin nggak bisa mengharapkan orang lain itu mengikuti maunya kita gitu ya. Apalagi kalau kita nggak ngomong kan nggak Iya, tahu gitu. cuma dibatin Cuma dibatin doang. Orang itu kok nggak pengertian. Iya betul. Ya sebaiknya kita ngomong ya, Iya, ya ngomong aja loh, bantuin sih gitu Iya. kan bisa. Kalau dia nggak legowo ya, iya itu urusan dia. Yang penting kita Iya. sudah lempar Berusaha bola, ngomong. udah ngomong Iya, gitu. Iya. Ya, betul. Itulah namanya orang Hidup. hidup. Lempeng ya. Mm. Iya, ya susah-susah gampang ya. Ya Bu. susah-susah gampang, tapi kadang-kadang kalau kita kurang menyadari banyak susahnya. Iya Kok gini sih, kok gitu sih, kok gini sih gitu loh. Kita kurang bisa menata hati. Yang pasti memanage-nya rasa yang negatif-negatif itu loh, Iya, yang susah. Kalau yang bangsa-bangsa seneng, gembira itu setiap mudah orang ya. bisa mudah. Tapi kalau yang bagaimana memanage manggal, bagaimana memanage marah, Iya. gimana kita mau legowo, Betul. memerlukan ya hati yang Bersih. jembar. Legowo, terus nanti bersyukur. Iya, bersyukur itu kayaknya sih ya penting banget ya. Iya. Bersyukur. Karena apapun kalau kita itu nggak bersyukur pasti selalu ada orang salahnya, pasti Iya. ada kurangnya gitu. Oke. Ya udah, baik Bu Herni, terima kasih ceritanya. Apa ya, jadi menambah pengetahuan lah. Pengetahuan ya. Gitu ya, semoga bisa bermanfaat. Oke. Oke. Ya. Oke, nah Oke. sekarang kita akan menuju ke rumah yang terakhir, yaitu ke rumah Utisera. Yuk. Oke. Oke. Bu,
Permisi ya. Ya. Halo Uti, lagi ngapain? Uti, jadi gini, tadi itu saya sudah berbincang dengan beberapa narasumber, ada Mbak Sam, Bu Desri, dan Bu Herni. Saya bertanya mengenai bagaimana sih mereka hidup lempeng dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini yang terakhir nih, saya pengen tanya, kalau menurut Uti Sera itu bagaimana? Mungkin contoh kecil aja ya. Seumpama nih, aku punya tetangga atau mungkin orang lain lah. Sebut saja namanya si A sama si B. Nah, mungkin si B ini kok nuduh si A ini negatif. Nah, saya tahu padahal si A ini tidak negatif, tetapi saya diem aja. Saya cuci tangan nih, bukan urusanku, nanti malah saya kena. Nah, kalau menurut saya di sini ini nggak lempeng. Kita harus berani menyatakan bahwa oh si A itu nggak seperti itu kok. Oh ya. Apapun yang terjadi, mungkin kita jadi tidak disukai oleh si B, nggak masalah. Yang penting saya lempeng. Ya, Gitu. betul. Jadi intinya harus berani menyatakan yang benar, Yang benar. itu kita menjadi lempeng. Menjadi lempeng. Ya. Walaupun itu bukan urusan kita. Iya, betul. Ya, oke. Ya udah, terima kasih banyak Uti. Ya, sama-sama. Ya. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa hidup lempeng itu berpikir positif, memupuk rasa syukur, legowo, dan berani menyatakan yang benar. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.